di Good Morning pemirsa. Video 4 anak sekolah dasar di Desa Sungkung, Kalimantan Barat yang meminta tas kepada Presiden Joko Widodo menjadi viral di Instagram setelah diunggah oleh Anggit Purwoto pada 22 Maret 2017 yang lalu. Ya, ada sejumlah video dan foto kegiatan lain anak-anak SD ini yang diunggah oleh Anggit yang kemudian akhirnya menyebar luas di media sosial. Itulah sepenggal harapan yang disampaikan Revan, Heri Aprianto, Jimbo, dan Eligan Thomas, murid SD 04 Desa Sungkung, Bengkayang, Kalimantan Barat. Video yang diunggah sejak 22 Maret lalu ke media sosial oleh sang guru Anggit Purwoto ini telah ditonton lebih dari 21.000 kali. Ungkapan anak-anak SD tersebut meminta tas kepada Presiden Jokowi tentunya bukan tujuan utama. Lebih dari itu, video ini juga menjadi potret kondisi yang memprihatinkan dunia pendidikan di daerah perbatasan. Melalui akun Instagram miliknya, Anggit yang sedang mengikuti program dari Kemendikbud memperlihatkan infrastruktur jalan desa Sungkung yang minim. Bahkan tidak ada aliran listrik dan sinyal telepon di daerah ini. Anak-anak bersekolah tanpa menggunakan sepatu. Sementara itu, plastik bekas mereka jadikan tas sekolah. Ada sekitar 130 murid di SD 04 ini dan 3 SD lain yang mengalami kondisi serupa. Dalam unggahannya, Anggit pun menceritakan semangat belajar murid-muridnya yang tak redup meski tak mempunyai fasilitas memadai. Netizen ramai berkomentar dan menaruh simpati serta memberikan dukungan. Bantuan pun mengalir. Sejumlah netizen terlihat membuka rekening donasi untuk membantu Revan dan kawan-kawan. Lady Malino, CNN Indonesia. Ya, hampir nggak bisa bicara ya melihat bagaimana potret pendidikan yang sebetulnya sangat nyata begitu. Dan ini menjadi masalah sudah bertahun-tahun yang masih belum terselesaikan. Jangan dulu bicara tentang kurikulum lah, bicara tentang persamaan kualitas pendidikan antara pusat dan juga daerah. Ya, fasilitas juga kita lihat juga sudah seperti itu kan, sangat jelas ya. Iya, infrastrukturnya begitu ya. Nah, apalagi bertolak belakang sama UNBK yang akhirnya dilakukan tahun ini berbasis komputer. Coba bagaimana kalau misalnya sekolah seperti salah satu sekolah yang tadi viral di media sosial gitu yang diunggah oleh Anggit Purwoto. Nah, saat ini kami sudah tersambung melalui Skype dengan Anggit Purwoto, guru yang mengunggah video viral tadi juga beberapa fotonya di Instagram ya. Ya. Good morning, Mas Anggit. Ya, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Anggit, ini kami jelas ya sangat terharu nih melihat video yang Anda unggah di sana begitu. Bisa dijelaskan nggak sih sebetulnya seperti apa sih keadaan yang Anda hadapi dan juga para siswa hadapi di sana tuh seperti apa sih sebetulnya sekarang ini? Jadi untuk keadaan di Desa Sungkung, itu yang saya unggahkan SDN 04 Sungkung. Sedangkan di Desa Sungkung itu sendiri ada 4 SD yang memang kondisinya itu sama seperti itu ya. Jadi rata-rata memang tidak punya tas untuk membawa buku mereka, yang akhirnya mereka menggunakan kantong plastik. Kemudian seragamnya sudah lusuh, kemudian banyak yang koyak, banyak yang rusak, kemudian tidak beralaskan alas kaki gitu, bahkan sama sekali tidak beralasan untuk pakai sendal pun nggak ada gitu. Di sana ada berapa orang siswa kalau dibandingkan dengan jumlah gurunya juga, Mas Anggit? Untuk di SDN 04 sendiri ada 135 siswa. Gurunya? Gurunya ada 8. 8 untuk 135 siswa. Jadi betul ya? Saya 9. Iya. Jadi betul ya yang Anda ceritakan di Instagram Anda itu bahwa para siswa tidak menggunakan sepatu, kemudian juga belajar tanpa listrik. Itu memang keadaannya seperti itu ya, Mas Anggit ya? Iya, memang keadaannya seperti itu. Jadi di khususnya ya di tempat SDN 04 Sungkung itu sendiri berada di Dusun Kadok, itu sama sekali nggak ada listrik. Malam pun nggak ada gitu. Maka dari itu kan perbatasan, Mas. Jadi kalau malam di situ ada sebuah cahaya dari balik bukit yang sangat terang, dan itu Malaysia gitu. Kondisinya sangat jauh berbeda gitu.
Orang bilang jomplang Gelapnya gitu ya, di Mas Anggit ya. Indonesia, tapi dari balik bukit ada yang serang dan itu Malaysia. Dan Iya, yang iya. saya banggakan terus terang ya Aha. untuk masalah mungkin bersekolah ke Malaysia atau berpindah warga negara itu sangat mudah. Iya. Tapi saya salutnya mereka masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Iya, iya, saya sepakat sih. Bertahan itu. Iya. Nah, kalau untuk proses belajarnya tuh seperti apa di sana, Mas Anggit? Ya untuk proses belajar yang jelas fokusnya untuk kelas rendah gitu. Karena di sana nggak ada TK, nggak ada PAUD, jadi anak yang bersekolah langsung masuk kelas 1 gitu. Dari nol mengajari gitu. Ya, ya, ya. Mas, memang dari Pemprov di sana tidak ada yang apa ya, yang datang kemudian mencoba untuk memperbaiki keadaan di sana begitu, atau seperti apa sih? Ini sudah lama juga kan keadaannya minim seperti ini? Iya, untuk keadaan seperti ini sudah bertahan sudah lama gitu ya. Kemudian ada juga bangunan SMP yang sangat rusak parah gitu. Selama Jadi ini sih ya seperti itulah kondisinya gitu. Maksudnya tidak ada ini dari pemerintah yang mencoba untuk menghubungi kemudian Membantu gitu ya. membantu lah keadaan di sana gitu. Yang jelas kondisi di sana, kondisi di lapangan faktanya seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya memang belum pernah begitu ya ada Oke. tindak tangan dari pemerintah. Nah, Mas, ini kan Mas Anggit kan nge-tag ya video-videonya kan ke Pak Jokowi. Sejauh ini sudah ada tanggapan belum dari Presiden Joko Widodo? Dari Pak Jokowi sudah ada tanggapan. Dan saya dengar tanggapannya Pak Jokowi sudah melihat video tersebut. Ya. Dan kemudian akan segera memenuhi kebutuhan mereka gitu. Oke. Oke. Berupa apa belum dijelaskan ya lebih detail lagi seperti apa nanti ataupun kapan karena kan proses belajar mengajar terus-menerus dilakukan setiap hari ya Mas Anggit. Iya. Jelas juga saya kan posisi di kota gitu. Dan besok insya Allah hari Minggu saya kembali ke Sungkung untuk menyalurkan bantuan yang sudah saya terima. Gitu. Oke. Jadi sekarang di kota lagi belanja apa saja nih Mas Anggit dari donasi yang sudah diterima ini? Saya lagi mengumpulkan dulu gitu Mas. Ya. Kemudian nanti saya baru belanjakan ini. Oke. Karena ibaratnya untuk sewa perahu itu pun sangat mahal. 4.500.000 Wow. dengan perjalanan 10 jam gitu. Jadi memang ini juga masalah akses juga masalah besar ya di sana. Ya, ya. Mas Anggit ini sekarang ada di sana dalam rangka tugas apa Mas Anggit? Saya guru dari SN3T dari Kemendikbud yang memang ditugaskan di daerah terpencil selama 1 tahun. Jadi ini sampai kapan Mas Anggit ada di sana kalau dihitung 1 tahun? Saya dari awal September 2016 Oke. sudah berjalan 7 bulan. Ya. Saya pulang nanti September juga. Baik. Mas Anggit, anak-anak di sana mengetahui tidak sih perkembangan di pusat, misalnya apakah mereka mengetahui Presiden Joko Widodo, apakah mereka mengetahui juga atau masih hafal Pancasila misalnya begitu, sejauh ini gimana yang Mas Anggit lihat? Kalau anak-anak sama sekali nggak tahu, karena memang untuk komunikasi sama orang sana nggak bisa. Di sana nggak ada sinyal, dan pun tidak ada. Iya. Saya mengunggah foto kemarin kan saya memang naik turun bukit gitu, yang perjalanannya 45 menit naik bukit gitu. Bahkan sampai bukit pun harus naik pohon lagi. Oke. Baru dapat sinyal gitu, ini persis seperti Baru yang dapat digambarkan sinyal. di film-film ya, Iya, di perbatasan. berarti Mas Anggit juga setiap mengunggah foto-fotonya butuh usaha yang ekstra dong ya? Iya, bahkan saya sampai malam hujan-hujanan di atas gitu. Oke, Mas. Tapi alhamdulillah nggak sia-sia gitu. Iya. Iya, ada donasi yang akhirnya terkumpul gitu ya. Nah Mas Anggit, kalau untuk menyalurkan donasi, nah Mas Anggit sendiri membuka rekening atau kemana kita akan bisa memberikan itu semua? Ya, sekarang sudah saya tutup dan memang saya ke sana kan juga mau membelanjakan yang sudah terkumpul di saya. Oke. Insya Allah mencukupi. Insya Allah. Oh sudah cukup begitu ya. Yang mudah-mudahan juga nanti ada yang bantuan yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo juga segera tiba
dan semoga bukan saja hanya pemadam kebakaran ya. Jadi Iya. karena ada masalah ini kemudian Iya. langsung membantu dan harusnya konsisten begitu. Mas Ya, Anggit, sebenarnya Ya. untuk masalah bantuan mm-mm. itu saya sangat berterima kasih, tapi itu tidak menyelesaikan masalah gitu yang ada di Sungkung Iya. sebenarnya. Iya, Tapi iya. saya sudah banyak berucap terima kasih. Betul, Baik. betul. Saya sepakat. Mas Anggit, terima kasih Masalah nih. utama kan masalah harga kebutuhan gitu yang Iya, sangat tinggi. iya. Contoh saja harga semen yang di kota itu harganya 70.000, Mhm. sampai desa Sungkung harganya 450.000. Iya. Kemudian Betul. harga biji Ya karena ada infrastrukturnya itu ya yang akhirnya belum diperbaiki akses. baik. Ya akses. Terima kasih Mas Anggit, mudah-mudahan bergabung bersama kami juga makin membuka begitu ya mata pemerintah juga untuk benar-benar memperbaiki infrastruktur ataupun segala Sekarang hal sudah di sana. bahkan kita perlu Mas Menunggu. Anggit yang lain ya untuk membuka mata bagaimana potret pendidikan sebenarnya di daerah perbatasan. ya, Mas Anggit. sebenarnya itu hanya salah satu Iya. kecil ya. Iya betul. Terima kasih banyak Mas Anggit. Nanti mohon tetap dikabari tinggal di ketika sudah ada perbatasan. bantuan datang. Kita coba untuk berhubungan lagi dengan Mas Anggit ya untuk update terbarunya seperti apa. Terima kasih banyak loh Mas Anggit. Iya betul, jadi kita mesti cek media sosial. Tapi pertanyaan saya lagi-lagi apa harus menunggu viral di media sosial dulu? Kalau nggak ada media sosial seperti beberapa tahun yang lalu belakangan mungkin ini nggak akan terlihat. Saya sepakat dan ini harusnya juga tugas dari ya kita harus bilang pemerintah ya. Pemerintah itu kan punya wakilnya di daerah, ada Pemkot, ada Pemprov, ada Pemkap dan juga segenap unsur yang lain yang semestinya memang secara konsisten bisa melihat bagaimana Iya. perkembangan di perbatasan. Saya pernah ke perbatasan dulu Daniar ya beberapa Di kali. daerah mana? Di Sebatik saya pernah ke sana Oke. juga misalnya. Itu memang sangat jelas keadaan yang digambarkan oleh Mas Anggit ya. Di daerah perbatasan Indonesia itu sangat terbelakang, kampung sekali. Sedangkan kalau saya nyebrang saja 100 meter itu di daerah negara tetangga itu sudah kompleks real estate. Jadi Iya. sangat jauh berbeda. Ditambah lagi juga karena tidak ada sinyal yang terjangkau ke sana, hiburan masyarakat perbatasan adalah hiburan dari negara tetangga, bukan lagi dari Indonesia. Iya, dan kalau misalnya mereka punya sedikit uang, punya handphone, ya kemudian sinyal mereka dapatkan dari negara tetangga kan, Iya, untuk kartu-kartunya, betul. nomor-nomornya juga dari negara tetangga. Jadi kebanyakan mereka mendapatkan kesejahteraan tanda kutip itu ya berhasil dari negara PR tetangga. kita Air bersama juga. lah ya. Tadi yang Daniel katakan jangan sampai menunggu unggahan baru kemudian bergerak begitu. Tetapi yang jelas kita terus men-encourage untuk bisa mengunggah ya Iya. bagi pemirsa yang ada di perbatasan untuk membuka mata kita tentang bagaimana keadaan di sana.